Hai guys, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya, dan selalu menjaga keselamatan diri dan orang-orang yang tersayang. Sebelum nonton, tekan dulu subscribe, like, dan tekan juga loncengnya, supaya tahu setiap saya upload video baru. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Kasus ini terjadi di sebuah kota kecil bernama Sheridan di Colorado, Amerika Serikat, di mana orang saling mengenal. Lori Pollen yang baru berusia 3 tahun sedang bermain di halaman rumah orang tuanya dan sedang bermain dengan kakak laki-lakinya yang berusia 5 tahun. Hari itu siang hari yang cerah, banyak orang ada di sekitar menikmati cuaca. Ayah Lori menggunakan hari liburnya untuk mengecat rumah. Tapi cuaca yang sangat panas di luar membuat anak-anaknya bertanya pada ayahnya jika mereka boleh minum es krim. Ada banyak tetangga di sekitar dan Lori bermain bersama abangnya. Ayahnya Richard Pollen meninggalkan mereka sebentar untuk mengambil es krim di dalam rumah. Dia masih melihat anak-anaknya dari jendela. Lalu dia berputar dan membuka pintu kulkas. Ketika Richard pergi keluar rumah, dia melihat ke rumah-rumahan yang ada di halaman rumah. Dia melihat anak laki-lakinya dan dia melihat rumah-rumahan itu lagi. Dan celana Lori ada di sisi jalan. Richard menjadi khawatir dengan keadaan ini dan mulai memeriksa rumah dan halaman untuk mencari Lori. Dan dia meminta bantuan tetangga. Seseorang mengatakan sebuah mobil berhenti sebentar di depan rumah dan pergi dengan cepat, dan tidak ada yang curiga dengan keberadaan Lori. Richard segera menelpon polisi. Hilangnya Lori menjadi kekhawatiran di masyarakat. Polisi melakukan pencarian masif, menggeledah pintu ke pintu di lingkungan itu, menanyai orang-orang di sekitar itu. Warga kota itu bersama-sama melakukan pencarian Lori, gadis kecil yang masih berusia 3 tahun. Helikopter terbang mencari di seluruh kota dan sukarelawan bergabung dalam pencarian mencari di hutan-hutan terdekat. Keluarga menjadi hancur dan ibu Lori, Diane Pollen, membuat pernyataan permohonan kepada penculik untuk mengembalikan anaknya dengan aman. Penculikan yang terjadi tahun 1983 sebelum adanya tanda bahaya terhadap orang asing, sebelum adanya Amber Alert, sebelum adanya sosial media dan internet. Hampir tidak ada tindakan pencegahan dari pemerintah terhadap penculikan dan pelecehan anak di masa itu. Tahun 1983, lebih banyak kejahatan kekerasan terhadap binatang daripada terhadap anak-anak. Jadi, ada hukuman yang berat bila ada yang menyakiti atau membunuh binatang daripada melakukannya pada anak kecil. Ini yang terjadi menurut sisi Lori. Hari itu, tanggal 22 Agustus tahun 1983, penculik parkir di depan rumah Lori. Dengan tergesa-gesa, pengemudi membuka pintu penumpang. Pria itu menawarkan Lori permen. Lori yang masih berusia 3 tahun dengan mudah terpikat dengan tawaran permen itu. Dia bertanya kepada Lori, "Apa Lori suka permen?" Dan Lori menjawab, "Ya." Laki-laki itu memaksa melepaskan pakaian bagian bawah Lori, menampar Lori dan membawa kabur Lori dengan mobilnya dalam sekejap. Pria itu sadar bahwa berbahaya bagi dirinya melakukan kejahatan di daerah dengan penduduk yang padat. Di tengah hari, di tengah musim panas, dia tahu harus membawa mobilnya keluar kota secepat mungkin untuk menghindari polisi. Dia membawa mobilnya dengan ceroboh naik ke pegunungan dan memutar melalui desa berhutan. Dia membawa Lori ke pegunungan Colorado, kemudian laki-laki itu membawa Lori ke sebuah kakus yang sudah ditinggalkan, jauh di tengah hutan. Ini menjadi penjara Lori di masa yang akan datang.
Laki-laki itu melanjutkan melecehkan Lori dengan kejam. Laki-laki yang berhati kejam dan sangat jahat yang melakukan hal itu kepada seorang gadis kecil masih balita berusia 3 tahun saat itu. Setelah dia selesai, penculik mengangkat Lori dan menjatuhkannya dengan kejam dan tanpa perasaan ke sebuah lubang kakus sedalam 3 meter, langsung ke lubang pembuangan. Tidak ada apapun yang bisa dilihat Lori. Dia hanya bisa merasakan ada yang salah di bawah kakinya. Di sana dia terjebak dalam kegelapan, dikelilingi oleh kotoran dan air sedingin es yang mengandung bahan kimia. Dia mendengar suara pintu dibanting. Lori mulai menangis ketakutan dan kesakitan. Dia dibiarkan mati di bawah tanah. Sebelum adanya Amber Alert dan internet, orang tua Lori menggunakan media televisi. Di hari pertama Lori menghilang, kedua orang tua Lori, Diane dan Richard, muncul di televisi menyatakan kekhawatiran mereka dan memohon kepada siapapun yang mempunyai informasi atas hilangnya Lori untuk memberikan bantuan. Banyak tetangga yang menghubungi polisi. Seorang saksi mata bernama Paul Weaver mengingat detail mobil yang terlibat penculikan. Paul melihat sebuah sedan Datsun dengan huruf-huruf berwarna hitam dan garis-garis di belakang mobil. Mobil itu parkir di depan rumah Paul. 2 menit kemudian, Paul keluar rumah dan anak-anak berlari ke jalan dan berteriak, Lori ada di dalam mobil itu. Paul memperhatikan plat nomor mobil itu dengan huruf ADV dengan 3 nomor di belakangnya. Di hari yang sama, ada saksi lain yaitu Michael R. Fisher menyatakan informasi penting. Anak-anak Michael melaporkan ada seorang laki-laki yang mencurigakan seminggu sebelumnya mengikuti anak-anak Michael ketika mereka pulang dari sekolahnya. Laki-laki itu mencoba menawarkan anak-anak permen. Bila anak-anak itu setuju untuk melepaskan bagian bawah pakaian mereka. Besoknya Michael mengantarkan anak-anaknya ke sekolah dan dia melihat laki-laki itu dengan rambut sebahu dan jenggot. Michael keluar dari dalam mobil dan menghampiri laki-laki itu dan bilang, "Hei, kamu." Laki-laki itu langsung kabur ke arah Bear Creek. Michael mencoba mengikutinya, tapi kehilangan laki-laki itu. Laki-laki itu setinggi 175 cm, berambut coklat, dengan detail mobil dan ciri-ciri fisik penculik. Polisi mengejar pelaku, tapi polisi belum mendapatkan informasi di mana lokasi Lori atau petunjuk apapun. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1983, di dalam lubang, Lori merasa ada yang salah dengan air, dan dalam kegelapan, dia hanya bisa mengandalkan indera perabanya dan indera penciumannya untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Lori cukup paham dia harus berusaha sejauh mungkin dari lumpur. Ada tumpukan kayu dan puing-puing di atas air keruh. Lori berdiri di atasnya, meratakannya dengan tangannya dan menjadikannya sebagai tempat duduk. Saat ini Lori mulai ingat ibunya. Yang Lori tidak tahu, di atas kepalanya ada gas metana dan hidrogen sulfida yang tidak diolah selama bertahun-tahun, terakumulasi di lapisan atas lubang. Jika dia berdiri, bahkan dalam hitungan semenit, dia mungkin akan pingsan, jatuh, dan tenggelam di air keruh berlumpur. Lori beresiko terkena infeksi yang parah jika kakinya yang terluka masuk ke lumpur itu. Tapi tumpukan kayu itu sangat kecil, dia tidak mungkin menaruh seluruh badannya di atasnya. Jadi Lori membiarkan kedua kakinya dan jari-jari kakinya bersentuhan dengan air kotor itu. Laki-laki itu membiarkan Lori di sana untuk mati kelaparan. Besok harinya tanggal 23 Agustus tahun 1983.
Polisi semakin mendekati untuk mengidentifikasikan pelaku. Bersama-sama dengan FBI, mereka memeriksa setiap rumah di sekitar Denver dengan harapan memperoleh informasi tentang nomor plat mobil yang belum diketahui. Ketika mereka bertemu dengan wanita tua bernama Juanita Zappa, seorang nenek yang tinggal di kota yang berdekatan. Juanita sedang menonton televisi dan dia mengenali mobil itu. Juanita melihatnya parkir di depan rumah anak perempuannya di jalan Spotswood Street di kota Denver. Pengemudi mengganggu cucunya yang sedang bermain di luar di siang hari. Menantunya menulis nomor polisinya dan Juanita melaporkannya ke polisi sebulan yang lalu. Nomor platnya adalah ADV 627. Nomor plat itu berkaitan dengan Robert Paul Tiret, seorang penjaga klub lapangan golf setempat dengan tanpa catatan kriminal. Polisi mencarinya, tapi laki-laki itu tidak berada di rumah. Lalu polisi mencarinya ke rumah keluarganya yang terdekat, yaitu ke rumah ibu Robert yang bernama Betty Ann. Menurut Betty, anaknya adalah orang yang baik. Ketika remaja, dia mendapat masalah, polisi menuduhnya menyentuh secara tidak pantas seorang anak laki-laki muda. Tapi ini tidak terbukti. Betty menemukan pakaian dalam wanita di kamarnya beberapa tahun yang lalu, dan Robert bilang itu adalah candaan. Itu tidak berarti Robert terlibat penculikan Lori Poland. Polisi tidak termakan omongan Betty. Kenyataannya, Robert terhubung dengan 3 kejadian saat dia menawarkan anak-anak permen dan menanggalkan pakaian bagian bawah mereka. Betty mengira anaknya mempunyai masalah mental. Betty berpikir apa yang salah yang Betty sudah lakukan dalam membesarkan Robert yang menyebabkannya begitu. Pikiran Lori yang masih muda mulai melemah. Dia mulai tidak bisa membedakan antara siang dan malam, dan waktu yang terasa begitu lama. Rasa sakit dari kakinya yang sudah terinfeksi membuatnya terjaga sepanjang malam. Air kotor di toilet itu masuk ke panggul Lori. Kaki-kaki Lori mulai menghitam sampai ke paha atas. Keadaan alam di bawah toilet sungguh menyiksa Lori. Tapi ada yang menyelamatkannya. Dinginnya kakus yang menggigil, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan dinginnya pegunungan Colorado. Jika dia ditinggalkan di dalam hutan pegunungan Colorado, dia tidak akan bertahan lebih dari 1 malam tanpa pakaian dan dalam cuaca yang dingin. Di alam bawah toilet, dia bisa bertahan 4 hari berturut-turut tanpa air dan makanan. Lori merasa mati kelaparan yang sangat menyiksa. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1983, kaki-kaki Lori menghitam karena infeksi. 90 jam berlalu dan waktu Lori hampir habis. Lori mencoba mengingat ibunya, tapi ingatannya mulai kabur. Tapi dia ingat wajah ibunya yang memberinya selamat atas sesuatu yang Lori lakukan. Tapi ingatan itu segera hilang dari ingatannya. Sekarang dia hanya mendengarkan gema suara tangisannya, diperkuat oleh demam yang tinggi. Ada suara keras dari pintu yang dibanting dari atas, dan ada suara jeritan seorang wanita yang kebetulan menemukan Lori di dasar toilet. Lori mengingat, dia menangis keras karena ingat ibunya. Dan ada sepasang suami istri pengamat burung yang sedang mampir ke toilet itu, yaitu Cynthia dan Stephen Golin. Mereka sedang mendaki ke atas gunung. Di perjalanan, Cynthia bilang kepada suaminya kalau dia mau ke toilet. Suaminya mengarahkan mobilnya ke area camping yang ada di dekat sana. Ketika dia masuk ke toilet itu, Cynthia mendengarkan suara tangisan putus asa dari seorang gadis kecil di bawah lubang toilet.
ketika Cynthia melihat ke bawah dan melihat Lori yang sedang menangis. Cynthia bertanya, "Sedang apa kamu di sana?" Dan Lori menjawab, "Aku tinggal di sini." Buat Lori yang sudah terbiasa di dalam toilet itu dan bilang dia tinggal di dalam toilet itu. Mereka segera memanggil pemadam kebakaran Stephen Baker. Ketika dia datang ke lokasi dan masuk ke dalam lubang, Stephen memeriksa kondisi Lori meskipun dia terjebak di dalam toilet selama 4 hari tanpa makanan dan minuman. Lori masih dalam keadaan sadar, tapi kaki-kakinya mulai menghitam. Stephen mengangkatnya keluar dari lubang itu dan menyelimuti Lori dengan jaket zirahnya. Lori segera dilarikan ke rumah sakit. Ibu Lori sangat gembira dan segera menyusul anaknya ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, suasana menjadi mengerikan. Kondisi mental Lori menjadi memburuk. Dia mengalami sulit tidur dan selalu terbangun karena mimpi buruk. Dia merasa takut dengan semua orang, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Dokter dihadapkan pada situasi sulit. Jantung, paru-paru, dan otaknya gagal. Jari-jari kaki dan kakinya menghitam. Infeksi dengan cepat menyebar. Amputasi kaki-kakinya sepertinya jalan satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa Lori. Namun hanya dalam beberapa hari, kondisi anak itu membaik dengan cepat. Dan ajaibnya, dia bisa mempertahankan kedua kaki-kakinya. Ketika dia sadar, Lori kembali berkumpul dengan kedua orang tuanya. Air mata mengalir dari wajah Diane. 4 hari yang panjang sejak anaknya hilang, diambil darinya dan akhirnya anaknya bisa berkumpul bersamanya. Ini belum berakhir. Polisi mendapatkan informasi Robert Terry. Mereka meminta informasi dari Lori. Lori menceritakan ceritanya yang dialaminya dengan detail. Bagi anak kecil yang masih 3 tahun ini adalah situasi sulit. Di samping dia mengalami trauma, dia harus memberikan informasi penyerangnya. Dari deretan orang-orang, Lori sangat yakin dengan menunjuk siapa pelakunya dan bilang, "Mami, itu orangnya." Lori terlihat gelisah dan takut. Dalam persidangan, istri Robert memberikan kesaksian palsu. Ini membuat jaksa yakin Robert bisa lolos dari hukuman jika dia tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Ini membuat hakim membuat keputusan kontroversial. Dia menawarkan Robert kesepakatan pembelaan. Robert akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Alih-alih dikenakan hukuman karena penculikan, percobaan pembunuhan, dan pelecehan seksual. Semua tuduhan itu gugur, kecuali pelecehan seksual. Ini mengurangi hukumannya dari 48 tahun penjara menjadi hanya 10 tahun penjara. Robert dipenjara selama 6 tahun dan dibebaskan karena perilaku baik. Masyarakat sangat marah karena pengurangan hukuman ini dan dampaknya bagi Lori akan berlangsung lama. Lori mengalami gangguan psikologis dan emosional seperti depresi, kecemasan, dan PTSD. Tapi dengan terapi dan konseling membantu Lori sembuh dari trauma. Setelah dewasa, Lori melihatnya dari perspektif yang berbeda. Kini dia tidak lagi berusia 3 tahun dan dia tidak harus terus merasakan penderitaan. Dia mencoba menjadi baik dan bermanfaat bagi orang lain dan mencegah orang tumbuh dewasa dan menyebabkan kekerasan pada orang lain. Sekarang Lori adalah ibu dari 3 anak yang berjuang untuk anak-anak korban kekerasan. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Ambil hikmah dan pelajaran dari setiap kasus. Tulis pendapat kalian tentang kasus ini ya di kolom komentar. Berikan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.